Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dokter Kendelistik. Nah, untuk analisa hari ini, tanggal 23 Juli 2023, channel kami ini mengalami sedikit perubahan, di mana sebelumnya itu kami melakukan analisa hanya berdasarkan dari statistik saham saja. Akan tetapi untuk kedepannya, channel kami ini akan membahas mengenai kondisi fundamental, kemudian teknikal, dan secara statistiknya juga. Nah, jadi untuk kedepannya semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan suatu rekomendasi sebelum melakukan pembelian suatu saham. Nah, pada kali ini saya akan membahas channel Arto atau channel PT Bank Jago ya, Bank Jago. Nah, sebelum saya masuk ke analisa, saya ingin menjelaskan disclaimer terlebih dahulu bahwa data yang saya sampaikan ini adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Yang ketiga, berinvestasilah secara bijak. Cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar paham pola dan cara kerja untuk investasi, lalu setiap investasi atau usaha apapun beresiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Pada case kali ini kita akan melihat kondisi yang dihadapi ketika pembelian dari Bank Arto ya. Nah, jadi, ke depannya juga saya menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu adalah dari TradingView sendiri, itu bisa dicek melalui browser. Kemudian buat informasi saham HQ, yaitu menggunakan Telegram. Jadi saya berlangganan Telegram untuk mendapatkan informasi yang cepat mengenai saham. Jadi tidak harus membuka laptop, langsung buka Telegram, langsung bisa tahu, informasi yang saya butuhkan. Dan yang ketiga adalah grafik statistik volume penjualan. Nah, lalu kemudian indikator-indikator yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah profile company. Jadi, saham Bank Arto ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak di bidang sektor perbankan dan beroperasi dengan nama Bank Artos. Produknya adalah tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, Arto saat ini berada di harga 3.040. Harga tersebut berada di 55,10% di atas harga terendah dalam 1 tahun terakhir, yaitu di 1960. Sebagai catatan, harga saham Arto mengalami penurunan sebesar 72,61% dari harga tertinggi di 52 minggu atau di 1 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu kondisi puncaknya mencapai 11.100 ya dalam 1 tahun terakhir. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari MA27-nya sendiri, kalau dari charting, kita pakai charting harian, kita ubah ke charting yang bulanan, bahwa PT Arto sendiri di sini, kalau kita tarik garis ya, dia sudah ada di bawah dari grafik untuk Fibo retracement-nya itu di bawah 0,786. Artinya kemungkinan harga akan kembali ke bawah itu selalu ada ya. Jadi kita nanti tinggal lihat mantau aja gimana kondisinya. Walaupun kita lihat secara laporan keuangannya bagus ya, tapi kita lihat di sini penurunannya cukup besar di 20.000 menjadi Rp3.000. Nah, lalu kemudian kalau saya lihat di sini grafik yang pakai harian, nah di sini memang grafiknya ini coba untuk melepaskan diri dari MA27 ke fase uptrend. Akan tetapi kembali lagi dia masuk lagi ke fase downtrend, artinya memang masih wait and see ya, masih wait and see untuk masuk ke Bank Artos ini kalau menurut saya. Kalau memang teman-teman bisa membaca peluang, ya silakan sesuai dengan analisanya masing-masing. Nah, lalu kemudian, kalau saya lihat dari laporan keuangannya sendiri, bahwa total aset Bank Artos ini memang terjadi peningkatan yang sangat drastis, yaitu dari di bawah 2.000 hingga menjadi 18.000 billion. Artinya bisa meningkat hampir 20 kali lipat dari posisi yang ketika di awal 2019 ya. Ini untuk yang kuartal 1. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat sendiri dari pendapatan Arto juga sama mengalami peningkatan besar dari yang tadinya di bawah 50 billion menjadi 450 billion ya.
Tapi, kita lihat sendiri ya, kita lihat sendiri bahwa dengan kapitalitas sebesar itu, mungkin pendapatannya masih dibilang cukup kecil sih menurut saya ya. Lalu kemudian di situ juga kita lihat untuk laba bersihnya sendiri, pernah Bang Artos itu membukukan laba bersihnya minus di tahun 2021, kemudian ada peningkatan di tahun 2002 dan 2003. Tapi apa yang terjadi? Pendapatan laba bersihnya minus, justru harga sahamnya naik. Sedangkan pendapatan laba bersihnya plus, sedangkan saham terus terjun ke bawah. Nah, inilah yang bisa dikatakan terkadang fundamental itu tidak sinkron dengan teknikal. Jadi kita harus mensinkronkan dua hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, secara statistik saham ya, secara statistik saham kita pakai grafik yang 6 bulan bahwa Bang Arto sekarang posisinya berada di 3040. 3040 dengan volume transaksi yang terbesarnya itu berada di 2420 dan 3200. Jadi, kalaupun ternyata kita beli di harga 3.200 dan harganya turun jadi 2.400, itu suatu hal yang wajar ya. Karena kita lihat di situ volumenya banyak dibeli di sana. Bisa jadi sebenarnya itu adalah simpanan para trader-trader besar ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ketika harga terus turun ke bawah, maka dia akan melakukan buy average lagi ke bawah. Nah, lalu kemudian, selanjutnya ini saya lihat untuk yang grafik selama 1,5 tahun, memang Bang Arto itu transaksi terbesarnya ada di 16.000 ya. Waktu itu hampir entah berapa triliun gitu, ada saham asing yang memasukkan dana sampai ke Bang Arto ini sampai ke 16.000, akan tetapi kondisinya berbeda, saham tersebut jatuh turun sampai ke 7.000. Artinya sudah hampir 50% sendiri. Lalu kemudian dari situ juga ada akumulasi sebesar 9.000, lalu kemudian terjadi akumulasi yang paling besar adalah di 2.000 ketika terjadinya antara 2023 antara Februari sampai bulan Juli ya. Di situ banyak sekali volume perdagangan yang diperjualbelikan di angka 2.000 sampai ke 2.500. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat kondisi Bang Arto sendiri selama 7 tahun terakhir ya memang volume perdagangannya berada di kisaran segitu, di atas 2.000 dan yang terbesar kedua memang di 16.000 ini ketika bank tersebut sempat mencapai posisi tertinggi. Jadi silakan teman-teman beranalisa dengan kondisi pendapatan, dengan kondisi statistik, dengan kondisi fundamental gitu. Apakah memang layak kita berinvestasi di posisi yang sekarang atau kita wait and see ya. Kita wait and see, tunggu misalnya harga sampai 2.000 atau misalnya tunggu harga akan terkoreksi lagi, bisa jadi kembali ke posisi awal. Ya tergantung gimana kondisi manajemen Bang Arto sendiri, gimana kondisi dari keuangannya. Jika memang kondisinya bagus, otomatis maka tidak menutup kemungkinan Bang Arto ini akan tetap naik. Terima kasih, semoga channel ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, mohon subscribe-nya agar lebih banyak lagi video yang kami buat, agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui kondisi pasar sebelum dia melakukan trading. Terima kasih.